Ya Allah, kebakaran, ya Allah. Kebakaran, kamu suka banget. Bangunan 2 lantai yang difungsikan sebagai indekos di Jalan Yos Sudarso, tepatnya di depan Pasar Panjang, Bandar Lampung, Sabtu dini hari terbakar. Kobaran api cepat membesar karena meludeskan atap yang terbuat dari kayu. Yang di dalam. Petugas BPBD dan warga saling bahu-membahu berusaha memadamkan api. Petugas BPBD mengerahkan 4 unit mobil pemadam kebakaran, sementara warga menggunakan peralatan seadanya berupa ember dan selang yang disambungkan ke keran air rumah. Proses pemadaman api juga sempat terkendala oleh sempitnya jalan gang menuju lokasi kebakaran. Mobil damkar tidak bisa masuk mendekati sumber api dan terpaksa diparkirkan di pinggir jalan raya. Petugas damkar kemudian menarik selang pemadam masuk ke dalam gang. Tidak ada korban jiwa ataupun luka akibat musibah ini. Pasalnya indekos yang terbakar kebetulan sedang kosong atau tidak ada yang menghuni. Meski demikian, kebakaran sempat menjalar ke rumah salah satu rumah di samping bangunan indekos yang terbakar. Ya, kejadian jam 1 udah besar apinya. Itu aja, langsung masyarakat langsung saya teriak-teriak. Masyarakat Penyebabnya, Pak? Tidak tahu. Tidak sempat. Berapa? 4 unit. 4 unit. Tapi dapat dipadamkan berapa jam? Setengah jam. Ada korban jiwa? Nggak ada. Nggak ada, Pak. Tidak ada. Tapi memang ini rumah kosong ya, Pak? Ya, Kosong. saya rumahnya di sebelah rumah yang kejadian. Kena juga? Kena. Apa yang? Warga tidak mengetahui penyebab kebakaran, namun sejauh ini dugaannya karena adanya korsleting listrik. Kasus kebakaran bangunan indekos yang menjalar ke rumah warga ini ditangani oleh Polsek Panjang, Bandar Lampung untuk mencari tahu penyebab kebakaran. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Arahin kami, Pak. Bocah laki-laki yang menjadi korban tenggelam di Sungai Tanjung Mas Mulia, Kecamatan Mesuji Timur, Mesuji, Minggu pagi berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Jenazah korban kemudian dievakuasi petugas Basarnas untuk diantarkan ke rumah duka. Korban bernama Zaki Saputra, berusia 13 tahun. Almarhum tenggelam di sungai yang tidak jauh dari rumahnya pada Sabtu sore. Korban tenggelam saat naik perahu cepat atau speedboat bersama teman-teman seusianya. Perahu kemudian rusak dan korban yang tidak bisa berenang malah tercemplung ke sungai. Ditemukan pada pukul 7.07.20 dengan radius dari titik kejadian 200 meter dan dievakuasi dibawa ke rumah duka. Jenazah korban ditemukan setelah petugas Basarnas, pihak keluarga dan warga melakukan pencarian selama sekitar 15 jam. Pencarian dilakukan hingga malam dan akhirnya ditemukan pada pagi hari. Mustaqim melaporkan dari Mesuji. Malang, nasib ibu rumah tangga berinisial SL dan putranya berinisial MP yang masih berusia 7 tahun. Keduanya mengalami luka melepuh di bagian wajah, kepala, tangan, dan sebagian tubuh di dadanya akibat menjadi korban penyiraman air keras. Pelaku penyiraman air keras terhadap korban itu tidak lain adalah MA yang tidak lain adalah suami atau ayah kandung dari kedua korban. Minggu siang, MA telah ditangkap polisi sektor Gunung Sugih, Lampung Tengah. Tersangka mengaku tega menyiramkan air keras terhadap istri dan anaknya karena dilatar belakangi cemburu buta. Tersangka yang kesehariannya sebagai sopir truk ini menuduh istrinya selingkuh atau memiliki pria idaman lain. Nah, apa yang kamu lihat? Nanti kamu Jangan Sakit hati sama istri. terus istrinya ngapain? Ya keluar dari hotel itu saya lihat. Terus Itu. kita ngelakuin apa itu? Ya, saya dendam lah, sakit hati. Saya kerjakan supir. Siang pulang malam, malam pulang siang kerja buat dia. Kok dia tega nyempuin saya dalam gayung. Di gayung. Oh, berarti istri kita lagi tidur, Iya. langsung kamu siramin? Iya. Kamu siramin.
Tersangka menyiramkan air keras kepada istri dan anaknya yang sedang tidur di rumahnya di Desa Terbangki, Subing, Lampung Tengah. Usai menganiaya keluarganya dengan air keras, tersangka kemudian kabur dan akhirnya ditangkap di tempat persembunyiannya di wilayah Tangerang. Berarti ini pelaku ini menyiram istri dan anaknya menggunakan air keras atau? Air keras, pakai air keras. Air keras ya. Nah, kalau dari pengakuan tersangka sendiri, dia sampai berani nyiram istri dan anaknya karena cemburu buta atau seperti apa? Cemburu buta karena menurut pengakuan si suaminya ini bahwa istrinya selingkuh. Kedua korban kini mengalami cacat permanen. Pada kasus ini, polisi menjerat tersangka dengan Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga serta Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dan Perempuan, ancamannya 15 tahun penjara. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Ada nama lain selain nama yang kita katanya melihat langsung istri kamu selingkuh. Foto-foto ini menggambarkan Wakil Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya, sedang menjalankan sanksi atau vonis hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih terkait pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh Ardito. Bersihin pagar, bersihin. Ardito diberi sanksi membersihkan lingkungan masjid di Kampung Tanjung Ratu, Kecamatan Wai Pengubuan Ilir, Lampung Tengah selama 90 menit dan membayar denda Rp2.000. Saat membersihkan lingkungan masjid, Wakil Bupati Lampung Tengah juga diberi rompi yang bertuliskan pelanggar protokol kesehatan COVID-19. Di dalam juga, di teras. Warga pun menyambut baik penegakan hukum atas pelanggaran protokol kesehatan yang tidak pandang bulu. Meski statusnya Wakil Bupati, namun pihak pengadilan tetap memberikan sanksi sosial sama dengan sanksi yang diberikan untuk pelanggar protokol kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat umum. Bersih di sini juga ini agar dapat lebih meningkatkan lagi daripada prokes ini kepada sebagai contoh bahwa Wakil Bupati pun mendapat daripada teguran sanksi karena tidak menggunakan masker. Wakil Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya dilaporkan oleh warganya ke Polda Lampung terkait pelanggaran protokol kesehatan saat menghadiri pesta hajatan pada akhir Juni lalu. Wakil Bupati Lampung Tengah tidak memakai masker dan terlibat dalam kerumunan saat bernyanyi di sebuah pesta hajatan. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Tengah.